Suatu malam, Sofa sedang mengerjakan PR. Ibunya menghampiri Sofa. Sofa, besok kita sudah mulai berpuasa. Kamu ikut tidak berpuasa? Iya Bu, aku mau ikut. Ayo, segera bereskan ibu, lekas tidur. Baik Bu. Jam 3 pagi. Sofa, ayo bangun. Waktunya makan sahur. Wah, aku masih mengantuk, Bu. Aku tidur lagi ya. Yakin kamu kuat puasa? Insya Allah Sofa kuat puasa, Bu. Ya sudah. Bu, pulang kamar dulu ya. Baik, Bu. Teng, teng, teng. Jam 7 pagi. Sofa bersiap-siap berangkat ke sekolah. Ibu, aku mau berangkat ke sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sekolah, apa yang terjadi dengan Sofa? Wajah Sofa lemas, perutnya sakit. Aduh, perutku sakit, kepalaku pusing. Kamu kenapa, Sof? Kamu sakit ya? Enggak kok, aku sedang puasa, tapi aku tidak sahur dulu. Ibu guru, ada apa ini? Sofa sakit, Sofa sedang berpuasa, tapi Sofa tidak sahur dulu. Begitu ya, Bu Adika minta kau antarkan Sofa ke UKS ya. Baik Bu Guru. Ayo Sofa, kamu harus masuk ke UKS. Di sana ada Bu Nisa. Oke, aku akan masuk ke UKS. Di UKS, Nisa meminta Sofa membatalkan puasanya. Tapi, sebentar lagi sudah mau berbuka. Tidak apa-apa. Kamu kan sedang puasa. Tapi tidak sahur dulu. Ayo makan roti ini. Oke, akan makan rotinya. Sesampainya di rumah, Sofa menceritakan kepada ibunya. Ibu, tadi di sekolah Sofa lemas. Sofa membatalkan puasa. Tidak apa-apa. Besok kita puasa lagi ya. Baik Bu. Akhirnya Sofa mau makan sahur. Kalian jangan lupa ya makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah-buahan, ikan. Jangan lupa minum susu ya. Jika kita makan sahur, insya Allah kita akan didoakan oleh malaikat dan dapat pahala. Di sebuah rumah ada anak laki-laki bernama Ali. Ibu, aku sudah berwudu. Apa boleh setelah sholat zuhur aku berbuka? Iya sayang, kamu boleh kok berbuka sebelum azan maghrib. Kamu kan baru belajar berpuasa. Puasa itu kan menahan diri. Ah, menahan diri? Maksudnya apa, Bu? Iya, menahan diri, menahan lapar, haus, marah, dan perbuatan yang tidak baik. Wah, banyak juga ya, Bu? Iya,
Kalau kita sudah bisa menahan diri, kita jadi lebih mudah untuk berbuat baik. Seperti Ali saat ini. Ali sedang belajar berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur berkumandang. Ali ingin sekali berbuka, tetapi ibunya memintanya agar sholat bersama terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba saat sujud terakhir, Ali tertidur sangat nyenyak. Lalu beberapa jam kemudian, Ali terbangun dan langsung lari ke dapur. Ibu, aku mau berbuka. Sayang, ini mau maghrib loh. Apa nggak sayang puasanya? Iya, tapi Ali hebat. Ali bisa puasa 1 hari. Wah, ibu bisa aja. Ali pun tersinggung malu. Nah, teman-teman, yuk belajar berpuasa agar kita bisa terhindar dari perilaku yang tidak baik. Di hutan yang sangat luas, ada sapi betina yang sangat cantik. Kulitnya berwarna kuning keemasan. Pemilik sapi itu adalah anak yatim. Anak yatim itu tidak bisa mengembalakan sapi itu. Dan akhirnya sapi itu dilepaskan di hutan yang sangat luas. Seiring berjalannya waktu, sapi itu tumbuh menjadi besar. Dan anak yatim tadi pun menjadi dewasa. Di suatu hari, kaum Bani Israel gempar. Ada yang terbunuh, ada yang terbunuh, ada yang terbunuh. Datanglah Nabi Musa untuk menenangkan kaumnya. Di suatu hari, Nabi Musa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari sapi betina berkulit keemasan. Lalu Nabi Musa pun menyampaikan ke kaum Bani Israel, kalian carilah sapi betina yang tidak pernah dipekerjakan. Lalu kaum Bani Israel pun mencarinya. Itu sapi yang kita cari. Betul. Tapi pemuda itu tidak mau menjual sapi itu. Nabi Musa pun berkata, kami akan membeli sapi itu dengan harga yang sangat mahal. Pemuda itu pun menyetujuinya. Lalu sapi itu dipotong dan dipukulkan ke mayat itu. Jedas, jedas. Atas izin Allah, mayat itu pun kembali hidup lagi dan berkata, dia yang membunuhku, dia ingin menguasai hartaku dan menikahi putriku. Jadi sapi itu sangat istimewa. Dia bisa menemukan pelaku pembunuhannya. Pada suatu hari, Bunda selesai menyiapkan makanan. Lalu Bunda hendak membangunkan Ani. Ani, ayo nak kita bangun. Kita mau makan sahur. Pada saat itu, Ani masih sangat mengantuk sekali. Bunda, aku sangat mengantuk. Kalau kita tidak makan sahur, maka kamu akan lemas puasanya. Dan Ani berkata kepada Bunda, Bunda, kenapa sih kita harus makan sahur sebelum berpuasa? Lalu Bunda pun tersenyum. Jika kita tidak makan sahur, maka kamu akan lemas puasanya. Lalu Bunda dan Ani pergi ke meja makan. Dan di sana sudah ada adik Ani, yaitu Nino. Loh, Nino kok ada di sini, Bunda? Emangnya Nino ikut berpuasa ya, Bunda? Ani jadi bingung. Lalu Bunda menjawab, iya sayang, karena Nino nantinya juga akan besar. Jadi dia
kalau sudah besar akan berpuasa juga seperti Ani. Oh, begitu ya Bunda. Dan mereka makan sahur bersama-sama. Tapi sebelum itu, Ani dan Bundanya membaca niat sahur terlebih dahulu. Teman-teman tahu tidak bagaimana niat puasa itu? Kalau tidak tahu, ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma wadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Amin. Pagi harinya Ani membaca buku. Dan pada siang harinya Ani bermain dengan kelincingnya. Setelah itu Ani tidur siang. Teman-teman tahu tidak kalau tidur siang itu termasuk pahala yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa azan maghrib sudah berkumandang. Ani dan keluarganya sudah siap untuk berbuka puasa. Tapi sebelum itu, Ani dan keluarganya membaca doa berbuka puasa. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana doa berbuka puasa itu? Kalau tidak tahu, ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, hari ini Ani sudah berpuasa sehari penuh. Kenapa? Hayo teman-teman, ada yang tahu tidak? Iya, betul. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina. Syafi'i mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris Syafi'i. Ayahnya dari keturunan suku Quraisy. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah loh. Dan ibunya dari suku Ad. Syafi'i lahir dengan keadaan yatim karena ayahnya meninggal saat dia belum dilahirkan. Ibunya adalah seorang penghafal Al-Quran dan hadis, sehingga Syafi'i kecil disekolahkan di madrasah khusus anak-anak untuk belajar Al-Quran. Di usianya yang ke-7 tahun, Syafi'i mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Di tempat tinggalnya Mekah, Syafi'i pandai memanah dan menunggang kuda. Dalam perjalanannya, Syafi'i belajar bahasa Arab dengan tekun di perkampungan Bani Nizal selama bertahun-tahun. Saat remaja, Syafi'i dijuluki dengan pemuda yang pandai berbahasa Arab dan indah melantunkan syair. Tidak hanya bahasa Arab, Syafi'i juga belajar tafsir Al-Quran dan hadis. Karena keterbatasan ekonomi, Syafi'i harus menulis semua pelajaran dari guru-gurunya menggunakan kertas-kertas bekas, tulang-tulang yang kering, pelepah kurma, dan apapun yang bisa digunakan untuk menulis. Suatu ketika, Syafi'i bermimpi bertemu Rasulullah. "Siapa kamu, wahai anak muda?" "Saya salah satu umatmu ya Rasul." "Mendekatlah kepadaku." Syafi'i pun mendekat kepada Rasulullah. "Semoga Allah memberkatimu, nak," ucap Rasulullah kepada Syafi'i. Sejak saat itu, kemampuan mengingat Syafi'i jauh lebih luar biasa. Apapun yang didengar dan dibacanya akan terekam oleh otaknya. Dalam waktu 9 hari, Imam Syafi'i mampu menghafal kitab Imam Maliki. Imam Syafi'i mempunyai suara indah dan merdu,
Saat dia membaca Al-Quran di Masjidil Haram, orang-orang akan berkerumun dan mendengarkannya. Sampai ada yang menangis dan pingsan. Dari kota Mekah, Syafi'i meminta izin kepada ibunya untuk merantau menimba ilmu ke Madinah, Irak, Persia, dan Roma. Tidak hanya belajar, Syafi'i juga mengajarkan kitab Al-Muwatta kepada umat Islam. Pada usia 30 tahun, Syafi'i menikah dengan seorang cucu Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Hamidah bin Nafi, dan dikaruniai 3 anak. Imam Syafi'i sosok dermawan, baik budi pekertinya, dan pemaaf. Suatu ketika Imam Syafi'i dituduh ikut kelompok pemberontakan pemerintah. Tetapi masyarakat Yaman membela Imam Syafi'i, sehingga Syafi'i dibebaskan dari tuduhan itu. Di antara karya Imam Syafi'i yaitu Al-Um, As-Salah, dan Diwan Syafi'i. Kitab-kitab ini masih dipelajari oleh umat Islam sampai sekarang loh. Usia yang tak lagi muda, raga yang tak lagi gagah, Syafi'i menderita sakit, tetapi tidak memadamkan semangatnya untuk mengajarkan ilmunya kepada muridnya. Suatu ketika Imam Syafi'i harus mengajar muridnya. Karena lututnya sakit, harus diangkat dan diganjal dengan bantal. Semakin hari semakin parah sakitnya. Saat umur ke-54 tahun, Syafi'i wafat dan dimakamkan di perkuburan Bani Huzral, Mesir. Demikian dongeng Imam Syafi'i. Teman-teman, kita harus saling memaafkan dan dermawan kepada sesama. Sampai jumpa di dongeng Rian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Siang hari itu, Alif pun merasa lapar karena dia baru pertama kali berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi dia malas bangun sahur dan akhirnya dia pun lemas. Aduh, lapar sekali perut aku. Ibu, apakah aku nggak kuat untuk berpuasa? Dan akhirnya ibu pun memberi nasihat kepada Alif untuk bermain dahulu bersama teman-teman. Saat mereka bermain, mereka melihat anak yang berbaju lusuh dan mereka mengikutinya. Ternyata dia seorang pemulung yang bernama Ujang. Ternyata ia anak yatim dan menafkahi keluarganya. Nyata kehidupan si Alif dan teman-teman lebih beruntung daripada si Ujang. Mereka pun memberi hadiah kepada si Ujang dan si Ujang sangat bahagia. Nah teman-teman, demikian cerita dari Samiyah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Kurma. Aku tumbuh di tepi sebuah oasis di tengah padang pasir. Suatu hari, aku melihat unta kurus yang datang terseok-seok. Di atas unta itu duduk seorang anak laki-laki. Ada pula seseorang yang menuntun unta itu. Lihat Paman Ali, ada air. Alhamdulillah, akhirnya kita menemukan sebuah oasis. Apakah rombongan ayahanda juga akan melewati tempat ini, Paman? Mudah-mudahan Pangeran Salman, badai pasir sudah berlalu. Rombongan raja semoga dapat menemukan oasis ini. Ternyata anak laki-laki itu adalah seorang pangeran. Ia dan pengawalnya terpisah dari rombongan raja karena ada badai pasir. Pangeran dan pengawalnya menunggu di tepi oasis. Sementara itu, matahari sudah tenggelam di ufuk barat.
Alhamdulillah, ayo kita segera berbuka puasa, Pangeran. Ajak Paman Ali. Ternyata mereka sedang berpuasa. Tapi kita berbuka dengan apa, Paman? Kita tidak punya perbekalan makanan. Aduh, jangan sedih, Pangeran Salman. Aku bersedia memberikan buah-buahku. Kita berbuka dengan kurma, Pangeran. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seseorang di antara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, hendaklah berbuka dengan air, karena air itu dapat membersihkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dalam surat Yasin ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Wah, mendengar ucapan Paman Ali, aku menjadi sangat bangga. Ternyata aku ini adalah makanan yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuka puasa. Aku bahkan disebut di dalam Al-Quran. Apa saja manfaat kurma, Paman? Manfaat kurma ada banyak. Antara lain sebagai sumber energi bagi tubuh, menguatkan pencernaan, mengatasi sembelit, menyembuhkan kurang darah, serta mencegah berbagai penyakit. Kurma dapat dikonsumsi dalam bentuk buah segar atau dikeringkan. Lihat, itu rombongan Ayahanda Raja menuju kemari. Aku akan mengumpulkan kurma yang banyak untuk Ayahanda. Semua kurma yang matang segera kujatuhkan. Untunglah jumlahnya cukup banyak untuk menjamu semua rombongan. Berkat kurma, semua bisa berbuka puasa dengan cukup. Terima kasih kurma. Pangeran Salman dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, seru kan ceritanya? Pesan moral dari cerita ini bahwa buah kurma itu banyak sekali manfaatnya. Antara lain, menjadi makanan yang dianjurkan Rasulullah untuk berbuka puasa. Kurma juga sebagai sumber energi bagi tubuh. Dan kurma disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 34. Nah, sebentar lagi sudah masuk bulan Ramadan nih. Jangan lupa buah kurmanya ya. Dari cerita tadi kita jadi tahu banyak manfaat buah kurma. Tersebutlah dialah seorang ulama yang bernama Pak Abdullah. Dalam bahasa Arab, ulama berarti alim dalam bentuk jamak. Meskipun usianya tergolong muda, tetapi Pak Abdullah sangat pandai tentang ilmu agama Islam. Pak Abdullah selalu menekankan kepada masyarakat agar hidup sesuai syariat agama, seperti saling tolong-menolong, bersedekah, dan yang paling penting ialah sholat 5 waktu. Pak Abdullah sangat bersemangat ketika mengajarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ia berharap kelak banyak orang-orang yang mengikuti jalan yang benar. Pak Abdullah tak hanya berdakwah di kampungnya saja loh kawan-kawan. Ia juga berdakwah di kampung-kampung terpelosok. Seperti hari ini, Pak Abdullah berdakwah di kampung sebelah tempat tinggalnya. Di siang atau sore harinya, Pak Abdullah mengajarkan masyarakat di sekitarnya untuk membaca dan menulis Al-Quran. Dan di malam harinya, Pak Abdullah memimpin dakwah di masjid-masjid sekitar tempat tinggalnya. Pak Abdullah pun menjadi tempat bertanya masyarakat tentang ilmu agama Islam.
Pak Abdullah tak tinggal diam jika melihat kemungkaran. Ia akan menasihati orang yang berbuat kemungkaran, seperti pedagang pasar yang mengurangi timbangannya. Lain kali jangan seperti itu ya, karena itu perbuatan yang haram dan tidak diperbolehkan dalam agama. Iya Pak, saya hilaf. Saya minta maaf ya Pak. Jangan minta maaf ke saya Bu, minta maaf ya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberi yang sudah memberi dagangan itu. Iya Pak, saya akan minta maaf. Pak Abdullah pun menjadi panutan warga. Pak Abdullah takut akan berbuat dosa karena ia sangat memahami ilmu agama Islam. Rasulullah pernah bersabda, ulama adalah pewaris para nabi, yang artinya ulama mewarisi sikap dan ilmu para nabi, seperti Pak Abdullah yang mewarisi ilmu dan sikap para nabi. Tutur kata Pak Abdullah sangat santun dan Pak Abdullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Pak Abdullah pun dihormati warga di kampungnya. Pak Abdullah juga senantiasa dinanti kedatangannya. Nah, itu tadi cerita seorang alim yang benar-benar mengerti agama dan mengamalkannya. Nah, jadi begitu kawan-kawan ceritanya. Kita bisa memetik hikmah dari cerita ini adalah kita harus senantiasa hidup dalam sesuai syariat agama. Dan yang paling penting adalah tolong menolong dan sholat dan bersedekah. Terutama sholat dan sedekah loh kawan-kawan, karena bisa membebaskan kita dari api neraka. Seperti hadis ini, tasodakoh, wanasodakoh, wakana minan nar, yang artinya bersedekahlah kamu sekalian, karena sedekah itu menyisa api neraka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, aku mau bercerita tentang sofa dan makan sahur. Yuk kita simak yuk. Malam itu setelah sofa habis mengerjakan PR-nya, ia berkata ibunya kalau besok dia ikut berpuasa, tapi dia menolak untuk ikut sahur. Gimana kalau mereka ada spesial?
Wah, tidak sabar ya, kita akan berpuasa. Dia sangat senang sekali. Wah, udah tidak sabar ingin berpuasa, batin dia. Biasanya Bunda selalu memasak makanan lezat untuk berbuka puasa. Selama berpuasa, banyak kegiatan yang dilakukan di masjid, seperti tadarus, lomba azan, dan sholat berjamaah. Ayah, besok sudah mulai berpuasa ya? Kata dia. Kita nunggu pengumuman terlebih dahulu ya dari Kementerian Agama tentang Ruhyatul Hilal, ujar ayah. Selama puasa, ayah dan bunda mengajak Sofia dan dia untuk sholat raweh 11 rakaat. Setelah pulang raweh, bunda bertanya, nanti malam ingin makan sahur apa ya? Ayam goreng, jawab Sofia dan dia. Oh iya, sebelum berpuasa kita wajib makan sahur ya teman-teman, paling lambat 10 menit sebelum azan subuh. Keesokan harinya, Sofia dan dia mulai berpuasa. Namun, Sofia ngambek. Wah teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa Sofia ngambek? Bunda, lapar, haus. Sofia merengek. Teman-teman, ternyata Sofia tidak kuat untuk berpuasa. Namun, Bunda tetap menyemangati Sofia untuk berpuasa maghrib. Duk, 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 duk. Azan maghrib pun terdengar. Alhamdulillah, seru Sofia dan anggota keluarga. Sebelum berbuka puasa, Sofia dan dia membaca doa. Yuk teman-teman, ikuti aku membaca doa sebelum berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu, Bunda membuat kue yang lezat dan es yang sangat segar. Yummy. Oh iya teman-teman, di saat bulan puasa kita harus banyak bersabar dan menahan hawa nafsu agar kita mendapat pahala ya teman-teman. Selain itu, kita wajib menyerahkan zakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, malam takbir pun tiba. Ayah dan bunda mengajak Sofia dan dia pergi ke masjid untuk takbir keliling. Acaranya sangat meriah. Keesokan harinya, dia sekeluarga merayakan sholat Idul Fitri. Semua orang merayakan kemenangan dan bermaaf-maafan.